perkenalkan namaku Lia Andani dengan NIM D1A022012 dari kelas C. Halo, perkenalkan nama aku Zawan Prasilia dengan NIM D1A022059 dari kelas C. Halo, perkenalkan nama aku Revalina Nurdianti dengan NIM D1A022158 kelas C. Halo, nama aku Faridatul Nasihah dengan NIM D1A022199 dari kelas C. Halo semuanya, kami dari kelompok 4C Ilmu Pasca Panen 2024 akan membuat sebuah video perjalanan dari peternakan ayam petelur menuju proses distribusi dan sampai ke meja makan. Stay tune ya teman-teman, ikutin kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di peternakan ayam petelur yang ada di Desa Karangnangka. Peternakan ayam petelur adalah usaha beternak ayam khususnya yang menghasilkan telur. Peternakan ini biasanya dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan kandang-kandang yang dirancang khusus untuk ayam petelur agar dapat menghasilkan telur dengan efisien. Dalam peternakan ayam petelur, manajemen pakan, kesehatan ayam, dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang penting untuk memastikan produksi telur yang optimal. Di peternakan ini sendiri, komoditas jumlah populasi ayam yang ada di peternakan adalah sekitar 200 ekor ayam dengan produksi telur sekitar 90% atau sekitar 180 butir tiap hari. Ayam-ayam di peternakan tersebut dimasukkan ke dalam kandang jenis kandang baterai. Kandang baterai adalah sistem beternak ayam yang terdiri dari kandang-kandang kecil yang dirancang untuk menampung satu atau beberapa ayam dalam satu kandang. Kandang-kandang ini biasanya dilengkapi dengan tempat makan dan minum otomatis serta sistem pengaturan suhu dan ventilasi yang terkontrol. Oke, sekarang kita masuk ke proses pemanenan telur. Untuk memanen telur itu sendiri, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu, persiapkan alat yang akan digunakan untuk memanen telur seperti ember atau keranjang telur. Kemudian, yang kedua, pastikan ayam dalam keadaan tenang, karena jika ayam terlalu gelisah akan mempersulit dalam proses pemanenan telur. Kemudian setelah telur selesai dikumpulkan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembersihan menggunakan alat yang sudah ditentukan. Saatnya kita melakukan pembersihan pada telur. Untuk yang pertama, pastikan area pengumpulan telur bersih dari kotoran dan kotoran lainnya. Kemudian, periksa setiap telur untuk memastikan tidak ada retakan atau kerusakan. Jika ada telur yang retak, sebaiknya jangan digunakan. Jika ada telur yang kotor, kita bisa mengeringkannya dengan kain kering atau sikat lembut. Hindari mencuci telur dengan air kecuali benar-benar diperlukan, karena dapat membuang lapisan-lapisan pelindung alami pada cangkang telur. Lalu setelah itu simpan pada tempat yang bersih. Kemudian telur-telur yang sudah dibersihkan sudah siap untuk didistribusikan ke warung-warung terdekat, toko kelontong, dan pasar. Pastikan telur pada posisi yang benar ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan telur pada saat proses pendistribusian. Telur sudah siap didistribusikan ke kota-kota terdekat Anda. Yuhu. Untuk konsumen yang ingin membeli telur, biasanya dapat membeli ke warung-warung terdekat. Contohnya seperti pada warung ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke warung. Nah, kata ibunya, telur seperempat itu harganya 8.000, berarti telur 1 kilonya harganya itu 32.000. Dan kita masuk ke proses bayar-membayar, lalu habis itu kita lanjut memasak telur. Jika ingin mengonsumsi telur, harus melakukan proses memasak terlebih dahulu, dikarenakan telur mentah dapat mengandung bakteri. Telur dapat diceplok seperti mata sapi. Pada bagian telur, baik putih maupun kuning telur sama-sama mengandung sumber protein, vitamin, kalori, dan berbagai jenis mineral. Selain sumber protein hewani, telur juga mengandung banyak nutrisi penting, seperti selenium, fosfor, kolin, kalsium, zinc, serta beragam vitamin, dan juga mengandung lemak. Dengan mengonsumsi telur secara teratur sebagai bagian dari pola makanan yang seimbang, kita dapat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif kita. Penting untuk mengkonsumsi telur dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Maka dari itu, kebutuhan telur harus diperhatikan ya. Telur sudah siap untuk dimakan. Mari kita makan.
Telur yang tidak digoreng bisa disimpan ke dalam lemari pendingin atau kulkas supaya kualitas telur tetap terjaga dan dapat tahan lebih lama. Ditata dulu ya telurnya. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.